nanti disampaikan oleh saudara kita Ismail Amin. Nah, kita buka saja dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin wa ashabil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seperti saya sudah utarakan tadi bahwa sesi ini adalah sesi yang terakhir dalam rangkaian short course kita pada pekan peringatan ke-44 kemenangan revolusi Islam Iran. Saya sengaja sampaikan ini kepada teman-teman semua karena beberapa rangkaian sebelumnya itu kita sudah adakan baik di ICC maupun beberapa tempat ya di Indonesia, termasuk diantaranya adalah peringatan budaya yang menampilkan sejumlah pembicara dari beberapa tempat yang diundang khusus untuk acara itu. Tapi khusus pada ruang kita ini yang diselenggarakan oleh Puskabi dan ICC Jakarta, kita mengadakan short course. Pada sesi pertama sampai ke-5 tadi kita sudah mencoba menggali beberapa tinjauan, mulai dari aspek gerakan pemikiran, perspektif politik, filsafat kenegaraan, perspektif perempuan, dan tadi baru saja kita lewatkan, maksudnya baru saja kita melewati satu diskusi tentang dimensi atau relevansi kebudayaan, relevansi perang budaya ya dalam situasi terakhir atau situasi Islam masa depan. Saya rasa diskusi kita sangat produktif ya, karena beberapa kali para peserta juga mencoba menggali tinjauan yang dikemukakan oleh para pembicara kita. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita akan coba melihat bagaimana Iran menjawab kegamangan modernisme. Sebab yang kita rasakan ya, bukan sekedar kita baca, tapi kita rasakan di dalam dinamika kehidupan dunia saat ini, ada semacam nilai yang terus-menerus dipaksakan masuk ke dalam kesadaran manusia. Dan itu dibungkus dengan alasan-alasan modernitas. Meskipun sudah menggunakan berbagai diksi yang sudah jarang mengutip kata-kata modernisme itu sendiri, tetapi pada prinsipnya ia adalah turunan penting dari pijakan modernisme ilmu pengetahuan pada era Renaissance yang lalu. Dan kita tahu bahwa filsafat materialisme modern itu apa suka atau tidak suka ada di dalam alam pikiran pengelola kelompok-kelompok sosial atau misalnya juga pengelola negara. Dan yang sedang dihadapi oleh Iran diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan kebebasan secara sepenuhnya. Jadi apa yang menjadi alat ukur untuk melihat Iran sekarang ini adalah kebebasan. Dan itu sepertinya dikandung pula oleh modernisme yang saya sebut sebagai adanya kegamangan di dalamnya. Nah, lain halnya dengan Iran. Iran sepertinya selalu memberikan jawaban. Tidak lelahnya Iran itu memberikan semacam jawaban atas kegamangan-kegamangan yang direfleksikan misalnya dengan
tuntutan-tuntutan yang demikian vulgar ya disuarakan di ruang publik, bahkan didukung oleh berbagai media dan kekuatan-kekuatan asing lainnya. Dan sepertinya inilah yang dalam konteks kajian kita pada sesi kelima tadi sebagai perang budaya. Nah, pembicara kita pada sesi terakhir ini adalah saudara kita Ismail Amin MA. Beliau adalah Presiden Ikatan Pelajar Islam, Ikatan Pelajar Indonesia di Iran, ya. Presiden IP Iran tahun 2019-2021. Beliau sangat aktif menulis di berbagai media dan juga kini tengah menyelesaikan studi doktoralnya di Iran. Teman-teman sekalian, lengkapnya topik kita ini adalah Iran menjawab kegemangan modernisme, sebuah klarifikasi. Saya rasa kita akan persilakan pada narasumber kita dalam waktu kurang lebih 1 jam, yang di dalamnya juga sudah termasuk disiapkan waktu untuk tanya jawab seperti biasa. Kami silakan kepada narasumber kita Ismail Amin MA. Fadal. Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu rahmatil alamin wa ala alihi tahirin wa tayyibin washabil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah penguasa manusia dan alam semesta, atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti tercurah untuk kita semua, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Salam dan selawat juga tidak lupa kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang lurus dan semua yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kita kirimkan doa buat saudara-saudara kita di Turki dan Suriah yang beberapa waktu lalu ditimpa gempa bumi yang dahsyat. Ya Allah. Semoga ruh mereka yang menjadi korban jiwa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan yang luka-luka juga segera mendapatkan kesembuhan. Juga tidak lupa untuk saudara-saudara kita di tanah air yang dari jauh saya membaca pemberitaan, ada saja selalu bencana alam yang terjadi, ada tanah longsor, ada banjir, ada angin puting beliung dan lain-lain. Semoga semuanya tetap berada dalam keadaan baik-baik saja. Dan juga saya ucapkan selamat memperingati Hari Isra Mi'raj di 27 Rajab kemarin, dan juga Hari Bi'tsah Nabi Muhammad SAW, dan juga Dirgahayu kemenangan Republik Islam Iran yang ke-44 yang menjadi latar belakang kita mengadakan short course ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara, utamanya kepada Kandas Safinuddin Mandari atas ajakannya untuk melibatkan saya di dalam diskusi ini. Sebagaimana yang diyakini oleh banyak pakar bahwa dunia ini itu tanpa terkecuali sedang mengalami the grand process of modernization, yaitu proses besar menuju modernisasi. Jadi yang sering dipertentangkan dengan modernisasi adalah tradisional. Jadi proses perubahan dari tradisional ke modernisme. Ini yang kemudian disebut dengan modernisasi. Jadi ada 3 istilah yang sering kita pakai, itu modernisasi, modernitas, modernisme, dan modernisasi. Jadi modernitas adalah sifat modern, modernisme adalah perubahan, dan sementara modernisme adalah prosesnya, proses perubahan itu. Jadi menurut Herbert Spencer bahwa masyarakat itu adalah sebuah organisme, sebuah sesuatu yang hidup. Jadi sebagai sesuatu yang hidup tentu akan mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan, akan mengalami perkembangan. Jadi
munculnya modernisasi itu seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial, sebuah perubahan penting dari struktur sosial, baik itu pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Jadi secara umum kalau perubahan itu sendiri dalam Islam, Islam sendiri memandang perubahan itu adalah bagian dari sunnatullah. Jadi sebab perubahan merupakan salah satu sifat asasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Jadi maka suatu kewajaran jika kemudian manusia, kelompok masyarakat, lingkungan hidup itu mengalami perubahan. Jadi karena memang segala sesuatu itu mengalami evolusi, mengalami perpindahan, mengalami perubahan. Jadi sebagaimana sering dikatakan bahwa segala sesuatu itu mengalami perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Jadi ini juga pernah diungkap oleh Ibnu Khaldun tentang teori siklus peradaban, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi perpindahan gaya hidup dari sebelumnya kemudian berdiam di satu tempat lalu kemudian berpindah-pindah dan seterusnya. Begitu juga kita lihat contoh sejak Orde Baru tahun 65, sejak dimulai Orde Baru itu tahun 67, Indonesia menghadapi peningkatan ekonomi dan modernisasi. Jadi ditandai dengan masuknya beberapa produk-produk multinasional, ada Pizza Hut misalnya, ada apalagi namanya McDonald dan seterusnya yang mulai masuk di ibu kota, lalu kemudian ini berimplikasi pada adanya perubahan. Para anak-anak muda Indonesia kemudian memakai pakaian-pakaian jeans, pergi ke diskotik, meminum minuman beralkohol misalnya, karena memandang itu semua sebagai sesuatu yang modern, atau apa saja yang berada dari barat itu pasti modern. Dan hal-hal yang seperti ini juga kita banyak temukan di dunia, di berbagai negara di seluruh dunia. Semua itu terjadi karena adanya arus globalisasi. Jadi dengan globalisasi, modernisasi yang dimunculkan oleh bangsa-bangsa barat itu diserap secara cepat oleh bangsa-bangsa Asia. Jadi, kemudian hanya saja kita perlu menjawab pertanyaan, sebagaimana tema yang diberikan pada saya, apakah modernisasi itu sejalan dengan Islam atau tidak? Atau di mana posisi Islam dalam kehidupan modern? Serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Nah, untuk menjawab ini kita akan mengambil pelajaran dari Republik Islam Iran sebagai negara Islam modern di abad ini, bagaimana sistem pemerintahan Islam di Iran menghadapi modernisasi sesuai dengan tema yang diberikan oleh saya pada sesi ini. Namun sebelumnya secara umum kita akan melihat dulu bagaimana Islam memandang modernisme. Apakah Islam kompatibel dengan modernitas? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilihat apa yang menjadi ciri modernitas dan bagaimana hubungan antara Islam dengan masing-masing ciri tersebut. Nah, karakteristik modernisme itu katanya dicirikan oleh 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Dengan konsep subjektivitas memaksudkan bahwa manusia harus menyadari dirinya sebagai subjek, yaitu sebagai pusat realitas. Nah, dengan paham ini, maka abad modern itu ditandai dengan menyeruaknya paham-paham antroposentrisme, yaitu yang menjadikan manusia sebagai pusat. Nilai-nilai yang sifatnya antroposentris ini tidak lain adalah antitesis dari nilai-nilai lama yang dikatakan sebagai teosentris. Jadi sebelumnya itu manusia berpegangan pada yang disebut dengan teosentris, berpegangan terhadap hal-hal yang bersifat abstrak atau gaib. Nah, dalam ranah sosial, salah satu implikasi yang nyata kuatnya unsur subjektivitas dalam kehidupan modern adalah munculnya individualisme. Nah, individualisme ini juga menjadi salah satu ciri dari kehidupan modern. Nah, ketika sebuah masyarakat apabila sudah menginjak atau memasuki dunia modernitas atau rimba raya modernitas, maka pola kehidupannya itu cenderung individualistik. Ini tentu berbeda dengan kehidupan tradisional yang ada teosentris di dalamnya. Ada unsur-unsur sosialis dan kehidupan bersama yang masih sedemikian kental. Jadi dalam konteks ini, modernitas bisa berarti
lahirnya otonomi dan independensi manusia dari sesamanya dalam kehidupan. Nah, ini subjektivisme atau individualisme ini kemudian menjadi ciri khas dari modern. Itu dimulai dengan apa yang dikatakan oleh Descartes, apalagi itu, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Kalau tidak salah cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi dengan pernyataan ini kemudian Descartes dinobatkan sebagai bapak filsafat modern. Dan dari sinilah kemudian kehidupan modern itu disebut bermula. Dalam hal ini eksistensi manusia itu ditentukan oleh unsur aku. Ada tidaknya manusia sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh eksisnya aku sebagai subjek yang berpikir. Jadi manusia, kehidupan apapun yang dibutuhkan oleh manusia itu bisa diselesaikan dengan lewat pikirannya sendiri, melalui ide-idenya, dan bukan dari kitab suci, bukan dari dongeng, bukan dari pendapat orang, bukan dari prasangka, bukan dari hal-hal yang bersifat takhayul dan seterusnya. Ya, ini menandakan bahwa modernisme itu sangat mengagung-agungkan konsep subjektivisme dan individualisme. Nah, ciri khas lain dari modernisme adalah kritik. Jadi kritik ini juga masih dalam pengertian subjektivitas tadi. Jadi sejauh dihadapkan pada otoritas. Jadi tidak mengenal adanya otoritas dalam modernisme itu. Jadi asumsi dasar modernisme adalah rasionalitas. Nah, dimensi rasionalitas ini dalam kerangka kritis ini secara konkret itu terrefleksi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi di dalam kehidupan modern atau modernitas itu menyebutkan bahwa knowledge is power. Jadi pengetahuan adalah kekuasaan. Jadi semangat kritis ini modernitas mempunyai ambisi untuk mendekonstruksi paham-paham tradisional yang disebut menyesatkan, yang disebut mitos, yang disebut penuh dengan takhayul, yang disebut jumud, yang disebut terbelakang, dan seterusnya. Jadi misi utama modernisme adalah mendobrak tradisi lama yang penuh dengan mitologi, takhayul, lalu digantikan dengan tradisi baru yang berlandaskan pada rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Jadi istilah sederhananya itu adalah mengganti mitos menjadi logos. Jadi secara historis modernitas itu dimulai dengan adanya periode Renaissance dan juga dilanjutkan dengan abad pencerahan, yaitu periode di mana pada saat itu akal secara penuh difungsikan sebagai panglima yang mendobrak paham lama di bawah otoritas rezim gereja. Jadi memang sejak awal modernitas itu muncul untuk melawan arogansi atau otoritas yang dimiliki oleh kaum agamis. Jadi yang sebelumnya agama itu bereksperimen melalui tradisi-tradisi yang sudah disebutkan tadi, lalu kemudian diubah melalui metode-metode ilmiah. Jadi dari sinilah kemudian muncul orang-orang misalnya Galileo Galilei yang menemukan kebenaran lewat sains, yang kemudian diproklamasikan bahwa ini adalah awal kemenangan akal atas wahyu. Maka akal yang diterapkan dalam masalah manusia itulah yang kemudian menjadi landasan modernitas. Jadi modernitas adalah upaya rasional manusia untuk menentukan nasibnya sendiri dan dalam mencapai hak dan martabat manusia. Jadi untuk memecahkan masalahnya dengan berpikir bersama dan menelaah serta mengkritik dan mengenali situasi saat ini bukan berdasarkan, jadi modernisme itu mengatakan bahwa masalah-masalah yang kita hadapi saat ini itu kita harus selesaikan sesuai dengan akal pemikiran kita. Mari kita pikirkan secara bersama sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kita pada hari ini, bukan didasarkan pada instruksi yang telah dikatakan pada abad-abad dulu, pada ribuan tahun yang lalu. Nah, dari sinilah kemudian modernisme itu berhadapan-hadapan dengan agama, dengan kitab suci, dengan ulama misalnya. Nah, karena proyek modernitas itu tadi berpusat pada manusia. Sementara kemudian modernitas dalam pengertiannya yang paling luas itu berusaha untuk memajukan pemikiran dan kebijaksanaan dan tujuannya
untuk membebaskan manusia dari ketakutan, dari penindasan, dari perbudakan, dari mengangkat mereka sebagai penguasa dunia yang bermartabat dan seterusnya. Jadi secara umum kalau kita melihat ini, maka sebenarnya modernisasi itu bisa dikatakan sesuatu yang positif sebenarnya, sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang substansial untuk kemudian ditentang kalau itu masih mengacu pada ajaran Islam. Jadi sebab ajaran Islam secara umumnya adalah agama universal yang tidak membelenggu, yang kedatangannya bukan untuk membelenggu manusia, tapi malah mendorong manusia untuk bersikap maju. Jadi inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan jika itu sejalan dengan ajaran agama Islam, misalnya tadi adalah rasionalisasi, maka yaitu segala perbuatan atau tindakan kita harus berdasarkan kalkulasi dan pertimbangan akal, maka itu secara umum sejalan dengan prinsip Islam. Jadi rasionalisasi pada selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk kemudian bisa bersikap kritis, meninggalkan taklid buta, yang itu juga dikecam di dalam Islam. Jadi sebenarnya modernisasi itu bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Bahkan bisa dikatakan bahwa prinsip dasar dari modernitas yaitu rasionalitas itu adalah di antara pesan utama Islam. Jadi sejak awal Islam itu sudah modern karena secara historis dan sosial Islam itu memberikan solusi bagi banyak masalah historis sosial masyarakat Jazirah Arab dalam situasi jadi Islam datang di Jazirah Arab yang pada saat itu sedang dalam ada kondisi yang krisis. Jadi modernitas Islam terlihat maupun sosiologi. Jadi dalam hal kepercayaan Islam menawarkan konsep Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak lagi tidak lagi membenarkan adanya penyembahan terhadap berhala-berhala. Yang berhala-berhala itu adalah buatan manusia sendiri. Jadi dengan demikian manusia dibebaskan dari penyembahan benda-benda buatan manusia. Jadi ini adalah prinsip dari modernitas tadi, yaitu membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kebodohan, dari kejahilian dan seterusnya. Kemudian dalam konsep sosiologi, masyarakat penganutnya itu diciptakan sebagai pengganti masyarakat kesukuan. Jadi yang sebelumnya masyarakatnya itu berdasarkan fanatisme terhadap kabilahnya, terhadap sukunya. Lalu secara sosiologis, Islam datang untuk mempersatukan seluruh umat manusia tanpa melihat suku, ras, dari kabilah mana dan seterusnya. Kemudian dalam bidang etika, perilaku rasional dan personal itu menggantikan kewajiban kesukuan yang mutlak. Jadi sebelumnya itu ada adat istiadat, ada budaya-budaya yang harus secara mutlak dipatuhi oleh seluruh anggota suku, anggota kabilah, walaupun itu menentang akal sehat. Lalu kemudian Islam datang untuk memberikan pencerahan bahwa kita harus menggunakan akal. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan perilaku rasional, maka itu harus ditinggalkan. Jadi dengan keadilan sosial. Jadi prinsip Islam datang untuk menegakkan keadilan sosial. Misalnya dalam perintah memerdekakan budak. Jadi secara umum mendesak pada kebebasan berpikir, pada pembelaan rasionalitas, dan mengutuk tradisi yang secara buta taklid pada tradisi lama, tradisi nenek moyang, walaupun itu tanpa dasar keilmuan. Jadi Islam begitu hari Arab yang jahiliyah sejak awal kedatangannya itu telah mendorong inovasi. Jadi dengan inovasi tersebutlah Islam kemudian menciptakan sistemnya sendiri. Misalnya masjid itu sebelumnya tidak ada tempat yang bisa antara pemimpin-pemimpin rakyat jelata. Di masa Arab jahiliyah itu pemimpin-pemimpin suku itu kaum bangsawan Quraisy yang sangat tinggi itu tidak bisa mungkin berbaur dengan masyarakat jelata. Lalu kemudian yang hanya menjadi tempat ibadah tapi juga menjadi tempat pertemuan yang mengumpulkan masyarakat.
semua golongan dalam tingkatan status sosialnya. Jadi di situ kemudian berkumpul kelompok kepala-kepala suku dengan kaum budak. Jadi Islam yang kemudian mempersatukan mereka. Al-Quran juga dengan semakin tegas menyebutkan bahwa yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya. Jadi singkatnya Islam bukanlah ideologi yang secara khusus menjelaskan dunia bukan ideologi yang meninggalkan dunia dan memuji-muji spiritualitas, tetapi sifatnya adalah sebagai sebuah ideologi yang menekankan untuk mengubah dunia. Jadi melakukan perubahan dunia dari misalkan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan manusia menjadi tradisi yang manusia. Jadi prinsip dasarnya adalah tidak bertentangan dengan modernisasi, dengan modernitas, karena aspek sentralnya Islam justru adalah mendukung modernisasi. Namun kemudian yang tidak dibenarkan adalah westernisasi, yaitu adalah mengikuti gaya hidup Barat ataupun kemudian buah-buah dari modernisme yang diterapkan di Barat, itulah yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya sekularisme. Sekularisme ini disebut sebagai sumber segala imoralitas. Dari sekularisme ini kemudian muncul teori pemisahan agama dengan negara. Jadi bahwa agama menjadi milik individu setiap manusia, sementara negara tidak boleh mengurusi apa yang menjadi hak dasar dari manusia ini. Nah, sekarang kita beralih ke Iran. Bagaimana kemudian Republik Islam Iran memandang modernitas. Jadi secara umum tadi, kalau kita melihat prinsip-prinsip, kalau modernitas hanya dibatasi sebagai sesuatu yang baru, yang itu mengutamakan rasionalitas, mengutamakan kritik terhadap tradisi-tradisi yang mengungkung kebebasan manusia, maka itu secara umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Otomatis juga itu tidak bertentangan dengan apa yang diusung oleh Republik Islam Iran. Jadi lalu kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika modernisme ini itu memiliki implikasi-implikasi yang tidak terhindarkan. Sebagaimana tadi muncul kemudian sifat-sifat individualis, muncul kemudian paham-paham sekularisme, muncul kemudian pemisahan agama dengan politik, kemudian muncul konsumerisme, hedonisme, dan seterusnya. Nah, kalau di Iran, jadi debat antara mempertahankan tradisi atau modernitas itu adalah suatu debat yang sudah sedemikian lama di Iran. Jadi minimal sejarah perdebatannya itu kalau kita telusuri itu dari 100 tahun terakhir. Jadi sebelum revolusi Islam Iran itu dikenal ada namanya revolusi konstitusi. Jadi ada revolusi konstitusional. Jadi sebelumnya Iran kan kita tahu sebagai sebuah bentuknya adalah imperium, bentuknya adalah kerajaan, rezimnya despotik, yaitu diperintah oleh seorang raja atau kaisar. Nah, raja atau kaisar ini aturan atau hukum yang berlaku adalah apa yang dikatakan atau yang ditetapkan oleh raja. Nah, sepanjang sejarahnya, ini terutama pada dimulai masa era kolonialisme, bekerja sama dengan pihak-pihak kolonial. Inilah kemudian mendorong terjadinya pemberontakan rakyat dan juga dipimpin oleh ulama. Mereka pada saat itu melihat bahwa sistem ini harus sudah dirombak, sistem kerajaan ini. Karena raja dengan aturan yang dibuat seenaknya, lalu kemudian bisa bekerja sama dengan pihak asing, lalu pihak asing ini kemudian merubah tradisi, merubah budaya, memasukkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan melalui masyarakat setempat. Inilah yang kemudian membuat ulama-ulama setempat menjadi gerah dan melakukan pemberontakan. Jadi mereka pada saat itu melakukan pemberontakan untuk mendapatkan negara yang lebih adil dan menentang terjadinya campur tangan pihak asing di Iran. Jadi ini terjadi pada
ya 100 tahun yang lalu itu dari tahun 1906 sampai 1907 terjadi gerakan demonstrasi ini. Lalu kemudian akhirnya atas desakan rakyat Iran, terutama dari yang dipimpin oleh para ulama melalui demonstrasi, rakyat menolak sistem pemerintahan kerajaan yang dinilai absolut dan penuh dengan ketidakadilan. Lalu kemudian akhirnya berubah menjadi apa? Mulai mengadopsi adanya konstitusi revolusi konstitusional itu, mulai membentuk parlemen-parlemen yang kemudian sehingga penguasa atau raja tidak lagi berkuasa secara mutlak atau secara absolut. Ulama-ulama yang dikenal pada saat itu menjadi pemimpin revolusi adalah Ayatullah Sayyid Abdullah Bahbani, ada Ayatullah Sayyid Muhammad Tabatabai yang melakukan aksi mogok di kota Rai dan Qum. Dan juga yang menjadi korban dari gerakan ini adalah juga ayah dari Imam Khomeini. Lalu kemudian setelah itu, setelah revolusi konstitusional ini, lalu kemudian terjadi gerakan perubahan yang dipaksakan oleh Inggris. Shah kemudian diganti menjadi dinasti, kemudian berubah menjadi dinasti Qajar, dirombak lalu menjadi dinasti Pahlavi. Yang pemimpin awalnya adalah Reza Khan. Lalu kemudian dari sinilah Reza Khan memulai proyek atau ambisi yang kemudian disebut dengan modernisasi Iran. Reza Khan mengawali terinspirasi dari perjalanannya ke Turki, melihat Turki menjadi sebuah negara yang modern karena memisahkan antara politik dengan agama, dan juga meninggalkan tradisi-tradisi agama yang dianggap sebagai sesuatu yang membuat Iran menjadi terbelakang. Di antaranya adalah aturan berjilbab. Makanya ketika Reza Khan kembali dari Turki, lalu kemudian langsung membicarakan misinya tersebut untuk melakukan proyek modernisasi Iran. Dan sebenarnya di sini kalau kita melihat dari awal apa yang kita sampaikan tentang modernisasi, sebenarnya yang proyek yang ingin dijalankan oleh Reza Khan ini bukan modernisasi, tapi westernisasi. Karena dengan proyek yang dilakukan itu justru sebenarnya mengungkung kebebasan berpikir masyarakat Iran. Rakyat Iran juga dilarang kritis dan seterusnya, sehingga dipaksakan dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang maju, padahal prinsip-prinsip dasar dari modernisasi atau rasionalitas dan kritis itu justru dibungkam di masa Reza Khan. Inilah yang kemudian berlanjut sampai kemudian Reza Khan diturunkan oleh Inggris, diganti oleh putranya bernama Muhammad Reza Pahlavi yang kemudian menjadi memiliki dengan gelar Reza Shah. Lalu Reza Shah inilah yang kemudian berupaya lebih mewesternisasi lagi Iran dengan upaya-upaya yang lebih keras, dengan bekerja sama bahkan dengan rezim Zionis dan seterusnya. Lalu memunculkan kemudian Imam Khomeini dengan memulai gerakan revolusinya. Jadi Imam Khomeini dengan berakhirnya sistem pemerintahan tradisional di Iran, jadi dinasti Qajar itu disebut sebagai pemerintahan tradisional, itu sudah berakhir. Lalu kemudian muncullah dinasti Pahlavi yang mengusung modernisasi, yang ingin membawa Iran maju sebagaimana di Barat, dan melalui dari Reza Khan, lalu kemudian dilanjutkan oleh putranya, banyak kemudian sistem-sistem tradisional di Iran itu menjadi runtuh atau dihilangkan dan diganti dengan budaya modern. Mulai dari penggunaan pakaian-pakaian ala Barat, pelarangan jilbab, dan seterusnya. Nah, pada masa ini Imam Khomeini berhadapan dengan dua front besar, yaitu ketika hendak memulai gerakan kebangkitannya atau gerakan reformasinya, itu berhadapan dengan dua kekuatan besar, yakni ingin merubah, ingin menciptakan ingin mengembalikan agama pada prinsipnya yang memanusiakan manusia dengan prinsip-prinsip yang revolusioner, yaitu menghilangkan agama dari takhayul, dari penyimpangan, atau bisa dikatakan ingin melakukan kebangkitan agama. Dan lainnya juga adalah
mereformasi kekuasaan. Yaitu sejak saat itu Imam Khomeini mengatakan bahwa untuk melakukan kebangkitan agama, untuk mengembalikan agama dalam peran sosialnya, maka pendekatan yang harus dilakukan adalah menggulingkan kekuasaan, mengubah atau menggulingkan kekuasaan oleh yang pada saat itu dikuasai oleh rezim yang ingin melakukan westernisasi atau ingin menghilangkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan masyarakat Iran. Jadi tidak mungkin Imam Khomeini pada saat itu berpikir bahwa tidak mungkin melakukan mereformasi sistem korup, sistem yang bekerja sama dengan pihak asing. Itu dimulai dari atas. Jadi sebelumnya kita kenal misalnya ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abduh. Mereka menginginkan itu perubahan sistem pemberontakannya, perlawanannya terhadap modernisme atau westernisasi barat ini itu dimulai dengan pengambil alihan kekuasaan. Jadi mengambil alih kekuasaan memulai dari atas dengan melakukan pemberontakan, tapi kemudian mengalami kegagalan karena Jamaluddin Al-Afghani tidak memulai dari bawah. Nah, ini dari kegagalan ini Imam Khomeini lalu kemudian belajar bahwa gerakan revolusi atau reformasi yang harus kita lakukan harus juga melibatkan kekuatan massa, harus juga dimulai dari perubahan, juga harus dimulai dari bawah, dari membangkitkan kesadaran rakyat Iran. Jadi inilah yang kemudian dilakukan oleh Imam Khomeini selama bertahun-tahun. Jadi dalam aspek revivalisme agama, Imam Khomeini berpandangan bahwa kita tidak mungkin melakukan perubahan jika itu kita paksakan dari atas. Tapi kita mulai dari membangkitkan kesadaran masyarakat tentang kemudian pandangan Islam yang komprehensif, karena masyarakat pada saat itu juga tidak sedikit yang memandang Islam sebagai sudah masuk syubhat-syubhat dari apa yang dari gerakan westernisasi dari Pahlavi, banyak yang kemudian akhirnya mulai meninggalkan tradisi-tradisi agama. Nah, inilah kemudian yang saya katakan tadi bahwa Imam Khomeini menghadapi dua tantangan besar, yaitu pertama mengembalikan peran agama, dan yang kedua adalah berhadapan dengan kekuasaan, yaitu mengambil bagaimana kemudian untuk melakukan pendekatan, memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui kekuasaan, yaitu mulai dari atas. Jadi gerakan yang dilakukan oleh Imam Khomeini, gerakan revolusi yang dilakukan Imam Khomeini, yaitu dengan saat bersamaan, yaitu mulai dari bawah dan juga dari atas. Itu bagaimana kemudian berupaya menggoyang kekuasaan Shah Pahlavi. Jadi kebangkitan proyek Islam yang dilakukan oleh Imam Khomeini, oleh karena itu Imam Khomeini membuat membuat buku Al-Hukumah Al-Islamiyah. Dia merumuskan konsep bukan hanya bagaimana kita mencerahkan masyarakat, tapi juga bagaimana kita mulai berpikir bahwa ulama-ulama yang harus memegang pemerintahan, memegang kekuasaan. Lalu kemudian dikeluarkanlah teori yang kita kenal dengan nama teori Wilayatul Faqih. Jadi sebenarnya Wilayatul Faqih yang proyek pemerintahan Islam atau Wilayatul Faqih yang dicanangkan oleh Imam Khomeini itu adalah bangkitnya tradisi-tradisi Islam yang paripurna, yang universal, yang komprehensif dalam melawan westernisasi, dalam melawan modernisme ala barat. Nah, tentu saja ketika dalam melakukan gerakan ini, itu Imam Khomeini berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam yang dia yakini. Ajaran-ajaran Islam yang tidak setengah-setengah di dalam memandang hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi Imam Khomeini melalui pencerahan yang dia lakukan, melalui buku-buku yang diterbitkan, melalui ceramah-ceramah dan seterusnya, ini kemudian menjawab isme-isme dari Barat, pandangan-pandangan filsafat Barat, pandangan dunia dari ala Barat, yang kemudian dari situ Imam Khomeini menyusun kekuasaan politik. Imam Khomeini dari awal menyadari bahwa dunia modern Arab Barat ini itu memiliki permusuhan yang keras terhadap sistem Islam.
terutama dengan paham sekularisme itu, memisahkan antara Islam dengan negara, Islam dengan politik. Makanya Imam Khomeini mengatakan bahwa ketakutan dunia barat adalah ketika kita mampu mensinergikan antara prinsip-prinsip Islam dengan pemerintahan. Ketika kita bisa membangun relasi yang positif antara agama dengan politik. Makanya ketika Republik Islam Iran berdiri, menggulingkan kekuasaan Shah, berdiri adalah Republik Islam Iran, banyak yang kemudian memandang bahwa ini tidak akan bertahan lama. Karena sekarang kan prinsip arah modernisme itu semakin arah modernisme adalah menjauhkan agama dengan negara, memisahkan antara agama dengan negara. Lalu kemudian ketika modernisme mengalami puncak kejayaannya, justru kenapa tiba-tiba ada muncul sebuah negara yang justru menyatukan antara agama dengan negara, antara agama dengan politik. Ini sesuatu yang bertentangan dengan arah gerakan modernisakan bahwa apa yang diperjuangkan Imam Khomeini, apa yang didirikan Imam Khomeini melalui Republik Islam Iran itu tidak akan bertahan lama. Belum lagi karena dilakukan invasi secara militer baik oleh Irak maupun musuh-musuh dari dalam yang dibantu dengan persenjataan dari Amerika Serikat dan dunia barat. Tapi kemudian ternyata Imam Khomeini, apa yang dirumuskan Imam Khomeini sampai sekarang masih tetap bisa bertahan dan justru malah bisa menjawab keraguan-keraguan baik itu oleh pakar maupun dari ahli manapun, bahkan termasuk dari dunia Islam sendiri mengenai keraguan tentang Republik Islam Iran ini, justru bisa dijawab dengan tetap berdirinya Republik Islam Iran sampai 4 dekade lebih. Republik Islam Iran tidak anti modernisme yang sesuai dengan ajaran dan prinsip Islam. Kita bisa melihat Iran pada saat ini juga menguasai dan menggunakan teknologi yang sedemikian canggih dalam berbagai bidang, baik kesehatan, termasuk dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang pertahanan keamanan, dalam bidang militer, sebagai negara yang bisa dipandang sebelah mata, sebagaimana misalnya negara-negara mayoritas penduduk Islam lainnya di kawasan Timur Tengah yang menggantungkan pertahanan keamanannya terhadap persenjataan Barat. Iran dengan apa yang telah dirumuskan oleh Imam Khomeini itu menjawab tantangan zaman, menjawab tantangan modernisme, bahwa Islam juga bisa, bahwa kalau misalnya ideologi kapitalisme, liberalisme negara modern, negara dengan prinsip demokrasi, ternyata melalui Republik Islam Iran, Imam Khomeini juga bisa membuktikan bahwa dengan melalui ajaran Islam, Iran juga bisa melakukan itu. Islam juga bisa menjadi sumber inspirasi berdirinya sebuah negara modern dengan menjalankan prinsip demokrasi. Jadi Imam Khomeini melalui Iran memadukan antara suara Tuhan dengan suara rakyat, memadukan antara apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan apa yang menjadi keinginan mayoritas. Dan inilah yang dipadukan oleh Imam Khomeini melalui Republik Islam Iran. Dan apa-apa yang selama ini diragukan tentang Iran, bahwa prinsip-prinsip modernisme yang mengatakan bahwa kebebasan manusia, Iran juga memberikan, Iran dengan aturan Islamnya memberikan kebebasan kepada manusia. Tentu saja kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan kebebasan mutlak sebagaimana ala Barat yang sampai bahkan mengembalikan kembali tradisi-tradisi jahiliyah masa lalu. Jadi dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai Islam, dengan berpegangan terhadap prinsip-prinsip Islam, Republik Islam Iran berdiri dengan menjawab tantangan dan kebutuhan zaman ini. Karena pada dasarnya Islam datang, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, Islam datang untuk menjawab tantangan zaman. Jadi pada masa jahiliyah, itu kebutuhan-kebutuhan manusia pada saat itu dijawab oleh Islam. Jadi Islam secara prinsipnya tadi dikatakan bahwa secara prinsipnya adalah sejak awal datangnya Islam itu sudah modern. Namun kemudian modern yang dipraktikkan oleh Barat itu yang kemudian banyak bertentangan dengan nilai-nilai Iran dan nilai-nilai Islam yang itu kemudian dipaksakan untuk diterapkan di masyarakat
Islam, terutama Iran yang berdiri satu-satunya negara yang sampai saat ini misalnya mewajibkan jilbab sebagai salah satu aturan dalam Islam, karena Arab Saudi sudah meninggalkan aturan ini sebagai kompensasi dari kerjasama dari perjanjian dengan Barat untuk kemudian memmodernisasi memmodernisasi Arab Saudi. Jadi kebangkitan revolusi agama yang dicanangkan Republik Islam Iran justru untuk menunjukkan bahwa agama itu walaupun kita memegang dengan prinsip-prinsipnya, ini tidak bertentangan dengan kebutuhan manusia pada masa modern ini. Untuk sementara mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang masih ada waktu untuk kita berdiskusi, bisa kita masuki sesi selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bung Ismail Amin. Waktu kita sebetulnya kurang 2 menit dari jam 4 ya. Tetapi tadi seperti kita tahu bahwa kita memang memulai tidak terlalu cepat ya, tidak seperti sesuai dengan jadwal kita. Tapi saya rasa pembahasan yang amat padat ya. Tadi clear apa modernisme, bagaimana pengertiannya, akar-akarnya dari mana, prinsip-prinsip apa saja yang ada di dalamnya itu sangat clear. Kemudian apa perspektif Iran dalam hal ini adalah perspektif Islam yang dikembangkan di dalam negara Iran pasca revolusi itu juga menjadi satu alat pisau analisis yang digunakan untuk membedah modernisme, memberi definisi kepada modernisme, menyikapi produk-produk modernitas dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang sangat-sangat tajam tadi disampaikan oleh Bung Ismail. Nah, teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan membuka ruang diskusi ya, baik melalui room chat di Zoom atau di YouTube ya. Teman-teman yang mengikuti kegiatan ini lewat YouTube, silakan menitip pertanyaannya. Begitu juga boleh raise hand, teman-teman, seperti tadi juga boleh raise hand. Silakan. Saya buka kesempatan mungkin 2 atau 3 penanya. Ringkas saja biar Bung Ismail bisa memberikan jawaban yang pas atas pertanyaan-pertanyaan kita. Sebentar ya ini. Oke. Silakan kawan-kawan yang ada di di ruang chat yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Saya cek dulu ini yang titipannya. Ada satu ini titipan yang masuk ke saya, Bung Ismail, yang berkenaan dengan situasi paling baru di dalam demokratisasi di Iran. Demokrasi adalah bagian dari proses modernisasi. Bahwa demokrasi dikenal sesudah munculnya prinsip-prinsip modernisme di dalam kehidupan dunia. Nah, yang ingin dia tanyakan adalah apakah Iran sekarang memiliki anggapan lain tentang modernisme itu, atau Iran sedang menguji modernisme sebagai bagian dari hal yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Republik Islam Iran. Silakan Bang Ismail. Mungkin bisa juga sekalian kita sambung dengan Bung Husni Mubarak ya. Ini sedang raise hand sepertinya. Silakan Bung Husni Mubarak. Seperti tadi ringkas saja kepada narasumber kita. Jadi kamera. Terima kasih moderator. Ini yang kedua kali saya bertanya.
Ya, silakan. Mohon izin ke narasumber. Ya. Mau saya sampaikan bahwa 3 hari yang lalu saya yang komunikasi chat lewat inbox untuk mau komunikasi dengan narasumber karena ini tesis saya yang iya betul dengan antara Iran dan Indonesia. Kembali ke topik yang mau saya tanyakan gini Bang, kalau misalnya kita mengambil kasus di Cina, itu bagaimana pemerintah mereka mengendalikan media-media yang ada di sana. Sementara di Iran sendiri, apakah pemerintah mengendalikan media-media yang ada di sana, ataukah dibiarkan bebas sama seperti di Indonesia? Karena kita ketahui bahwa di era saat ini, di mana kalau dalam studi perang asimetris ini kita sudah memasuki di perang generasi ke-4 menuju ke-5, di mana peran media itu sangat berperan penting dalam merubah dari sisi politik, ekonomi maupun sosial suatu negara. Nah, sementara di Iran sendiri bagaimana pemerintah dalam menangani media-media yang ada di sana? Terima kasih. Baik. Ya. Oke, 2 pertanyaan itu, Bung Ismail, yang bisa dieksplor. Dan teman-teman sekalian, kalau kita sampai pada 16.15, saya mohon maaf untuk harus menghentikan kegiatan kita karena akan ada sesi kegiatan lain ya, bukan sesi dari kegiatan kita, tapi ada kegiatan lain yang harus dijalankan juga di ICC ini. Ya, silakan narasumber kita. Ya, terima kasih. Jadi dari awal berdirinya Republik Islam Iran, itu Imam Khomeini sudah memegang prinsip bahwa apapun yang akan kita jalankan, apapun yang akan kita terapkan nanti, itu harus berdasarkan prinsip-prinsip yang kita yakini. Prinsip-prinsip yang bersumber dari apa yang telah menjadi juga tradisi di dalam masyarakat Iran. Nah, bukan berdasarkan pada standar-standar Barat. Jadi memang demokrasi atau paham demokrasi itu mungkin memang bisa dikatakan berasal dari secara umum bahwa itu pencetusnya adalah Barat. Tapi ketika kita mengkaji sumber-sumber Islam, itu demokrasi, itu prinsip-prinsip demokrasi itu sudah ada di dalam ajaran Islam. Dan inilah yang digali oleh Imam Khomeini. Jadi kalau misalnya kemudian muncul istilah modernisme, muncul istilah-istilah yang menjadi standar-standar Barat dalam menilai bahwa ini adalah kemajuan, bahwa ini adalah kemakmuran, bahwa ini adalah kebahagiaan atau puncak sumber daya manusia dan seterusnya, itu tidak dipandang oleh Imam Khomeini sama sekali. Karena sejak berdirinya Republik Islam Iran sudah dikatakan bahwa prinsip yang kita pakai adalah prinsip apa yang kita yakini, bukan berdasarkan apa yang dituntut oleh Barat. Misalnya standar kemajuan negara dengan berlandaskan pada standarisasi yang dilakukan oleh Barat. Itu sama sekali tidak pernah dipandang oleh Iran. Termasuk misalnya juga penegakan HAM. Iran dipandang memiliki penegakan HAM yang rendah. Dianggap bahwa perempuan di Iran itu tidak mendapatkan kebebasan dan seterusnya. Nah, tidak mendapatkan kebebasan itu dinilai dari apa yang diyakini oleh Barat. Sebagaimana misalnya penggunaan pakaian atau penggunaan jilbab bagi Barat, perempuan dibolehkan, harus dibolehkan menggunakan apa saja yang menurut mereka nyaman. Kalau mereka menuntut untuk tidak berpakaian, diperbolehkan karena itu bagian dari individualisme manusia, kemerdekaan atau kebebasan manusia. Dan kemerdekaan ini yang standar Barat ini yang tidak digunakan oleh Iran, tapi berprinsip pada apa yang menjadi prinsip dasar negara, sebagaimana juga kita di Indonesia, bahwa prinsip kita punya dasar negara Pancasila, maka apapun yang menjadi standar kemudian harus disesuaikan dengan standar Pancasila itu. Apa yang dimaksud dengan demokrasi, apa yang dimaksud dengan kebebasan, apa yang dimaksud dengan HAM, kemerdekaan dan seterusnya, harus didasarkan pada prinsip apa yang tertulis di dalam poin-poin Pancasila. Nah, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Imam Khomeini, sehingga sama sekali dan prinsip ini diteruskan oleh pemimpin sekarang. Jadi sama sekali itu tidak pernah apakah Iran mendapatkan
penghargaan dari Barat atau tidak mendapatkan penghargaan dari Barat itu tidak pernah menjadi target untuk pencapaian dari Iran. Tapi yang dilakukan adalah sesuai dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip. Kalau misalnya Iran memandang bahwa sekarang Barat memandang bahwa sekarang di Iran pendidikannya rendah, kualitas manusianya rendah dan seterusnya, ya silakan memandang itu, karena bagaimanapun Iran juga punya prinsip, punya standar-standar sendiri, terutama di dalam bagaimana mereka memakmurkan negaranya. Yang kedua tentang media. Jadi di Iran itu berbeda dengan apa yang di Indonesia. Misalnya kita di Indonesia kita mengenal kepala negara dan kepala pemerintah dipegang oleh orang yang sama, itu presiden. Sementara di Iran kepala pemerintah misalnya sekarang dipegang oleh Presiden Raisi, dan kepala negara itu dipegang oleh Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Jadi ada perbedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Kepala negara di Iran itu dengan istilahnya pemimpin besar revolusi atau pemimpin tertinggi Iran, atau dikenal dengan sebutan rahbar dan seterusnya. Nah, media itu di bawah penguasaan atau kendali dari kepala negara, di bawah kendali rahbar, di bawah kendali Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, bukan di bawah kendali presiden. Nah, kalau kita di Indonesia di bawah kendali presiden yang dipegang oleh menteri dan seterusnya. Nah, di Iran itu di bawah kepala negara. Jadi media-media yang ada itu bisa melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah, bisa melakukan kritik terhadap pemerintah sekeras apapun itu, selagi tetap memegang atau sesuai dengan prinsip dasar negara, yaitu prinsip dasarnya itu wilayatul faqih, tidak mengganggu wilayatul faqih, tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar Republik Islam Iran dan seterusnya. Jika dianggap itu mengganggu, maka ini yang berada dikendalikan atau dikontrol oleh negara. Misalnya saja sekarang kan misalnya media-media itu bisa beroperasi tidak seperti dulu. Misalnya media baru bisa sampai ke tangan kita, ke publik itu melalui media cetak atau media televisi, yang itu bisa dengan mudah dikontrol oleh negara. Nah, sekarang tidak. Kita bisa mengakses berita melalui Instagram, melalui Facebook, melalui YouTube dan seterusnya. Nah, banyak pemberitaan-pemberitaan oleh asing yang sebagaimana yang sudah saya sempat sampaikan tadi, bahwa Iran menjalankan sebuah sistem yang itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Barat. Ketika Barat menginginkan terjadi pemisahan antara politik dengan agama, Iran justru malah memadukan itu, sehingga kemudian Iran diperangi secara terus-menerus mulai dari sejak awal berdirinya, baik itu melalui perang militer maupun dengan istilah sekarang ada perang kognitif, ada perang hibrida, dengan segala cara untuk menghancurkan Iran, termasuk melalui perang media. Jadi media-media asing itu sering memberitakan hal-hal yang negatif tentang Iran, sering membuat berita-berita hoax tentang Iran untuk mengubah pandangan dunia, pandangan masyarakat internasional tentang Iran, sehingga kemudian Iran kemudian dianggap, bahkan informasi yang sampai ke Indonesia, Iran itu sebagai sebuah negara prinsip dengan Republik Islamnya. Iran itu sampai sekarang terbelakang, yang dilihat hanya padang pasir, orang-orangnya yang gambarannya itu masih seperti yang Children of Heaven, ada film yang sempat viral di Indonesia pada tahun 90-an, gambarannya tentang Iran masih seperti itu. Padahal ketika dosen-dosen Indonesia yang datang melakukan kunjungan ke Iran, itu takjub ketika melihat kemudian kota Tehran dengan kesibukannya, dengan mobilitas masyarakat yang sedemikian padat, dengan ternyata justru lebih macet dibandingkan di Jakarta dan seterusnya. Ya, hal-hal yang seperti ini, yang pemberitaan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Iran, termasuk dengan kasus baru-baru ini, kasus Mahsa Amini, yang pemberitanya melalui media Barat yang sedemikian bias, ini yang kemudian membuat Iran harus mengontrol media-media sosial ini, sehingga kemudian di Iran Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram itu semua diboikot di Iran, sehingga kemudian kalau kita ingin mengakses itu kita harus menggunakan VPN. Nah, ini adalah bentuk, dan ini dilakukan oleh semua negara dalam bentuk menjaga kedaulatan negara mereka, menjaga keamanan negara mereka. Ini sesuatu yang bukan dikatakan bahwa ini adalah mengekang kebebasan berdemokrasi, mengekang kebebasan bersuara mereka. Sebagaimana saya katakan tadi, masyarakat bisa dengan mudah melakukan kritik terhadap pemerintah, bahkan juga terhadap kepala negara, terhadap rahbar, kalau memang itu
bisa diterima kritikan seperti itu. Seperti sebagaimana misalnya sebelumnya Iran melarang perempuan untuk masuk ke stadion untuk nonton. Kemudian terjadi gerakan demonstrasi, perempuan juga meminta agar mereka diperbolehkan menonton sepak bola di stadion. Akhirnya kemudian melalui perdebatan di parlemen, melalui rapat pertemuan antar lembaga-lembaga negara, akhirnya kemudian pembatasan itu kemudian dibuka. Perempuan kemudian dibolehkan masuk stadion dengan tentu saja dengan pembatasan-pembatasan yang masih tetap sesuai dengan syariat, yaitu tidak bercampur baur dengan laki-laki. Mereka diberikan tempat khusus untuk menjaga kehormatan mereka. Nah, hal-hal yang seperti ini terus terjadi juga di Iran. Hal yang seperti sebelumnya dilarang, akhirnya kemudian dibolehkan, atau yang sebelumnya dibolehkan lalu kemudian dilarang. Seperti sebelumnya di masa Ahmadinejad membentuk kesatuan polisi moral, ini lalu kemudian dilihat secara efektivitas itu tidak efektif lagi untuk digunakan. Akhirnya kemudian kesatuan polisi moral ini kemudian dibubarkan. Ini perubahan-perubahan seperti ini tetap terus terjadi di Iran sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagaimana tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara, prinsip-prinsip aturan yang telah ditetapkan di Iran. Kan seperti ini. Baik, terima kasih banyak Bung Ismail. Sayang sekali kita ini sudah ada di ujung acara. Saya cuma mau membacakan satu komentar, ini bukan pertanyaan, dari kawan saya Andi Bahanda. Saya teringat ada suatu masa di mana anak muda Iran bertanya kepada saya, apakah sistem di Indonesia adalah sistem Islam? Waktu itu saya jawab tidak, melainkan sistem demokrasi. Waktu itu dia bilang dengan nada heran, bagaimana bisa dikatakan demokrasi sementara penduduk Islam yang mayoritas di dunia itu ada di Indonesia. Bagaimana? Karena baginya, karena demokrasi seharusnya sistem Islam lah yang harus berlaku. Karena melihat penduduk mayoritasnya, tapi ternyata tapi ini ada pertanyaannya nih. Mungkin bisa dijawab ringkas ya. Apakah demokrasi Islam itu bisa berjalan di Indonesia tanpa menjiplak budaya Iran? Nah, ini menarik juga nih pertanyaannya. Mungkin Bung Ismail bisa sedikit memberikan komentar ya. Sebab memang beliau Andi Bahanda juga melihat kalau di Iran mungkin gampang melakukan itu karena mayoritas Syiah yang sudah terbangun kulturnya, dan sementara di Indonesia itu mayoritas Sunni. Mungkin ini terakhir dari semua pertanyaan. Teman-teman sekalian, kami tidak akan membuka lagi pertanyaan berikutnya karena kegiatan lain akan segera dilakukan di sini. Monggo, silakan. Terima kasih. Jadi apakah demokrasi Islam yang diterapkan di Iran ini bisa diterapkan di Indonesia? Tentu saja sesuai dengan apa yang disebutkan juga oleh Imam Khomeini atau bahkan juga dengan pemimpin Iran sekarang. Apa yang diterapkan, tidak ada namanya mengekspor PAM. Jadi apa yang berlaku di Iran itu ini ditetapkan oleh masyarakat Iran. Jadi masyarakat di luar Iran dibolehkan atau bahkan didesak, didorong untuk menerapkan sistem demokrasi yang sesuai dengan kultur masyarakatnya masing-masing. Sebagaimana misalnya di Indonesia diterapkan demokrasi Pancasila yang itu oleh ulama-ulama di Indonesia, setidaknya oleh NU dan Muhammadiyah sebagai representatif organisasi terbesar di Indonesia, menyebutkan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu sudah sejalan dengan Islam. Jadi karena sudah sejalan dengan Islam, maka sudah tidak perlu istilahnya ingin menerapkan apa yang diterapkan oleh di Iran, walaupun di Iran disebutkan telah sukses menerapkan demokrasinya, itu juga yang ingin diterapkan di Indonesia. Islam, demokrasi yang sedang diterapkan di Indonesia ini sedang, sebagaimana saya sampaikan dengan contoh Iran tadi, itu juga sedang berproses. Kalaupun dikatakan belum banyak berhasil, ya insya Allah akan menemui keberhasilannya di suatu waktu, karena sesuai dengan dan juga akan mengalami perubahan-perubahan. Jadi kalau ada yang mengatakan sampai misalnya ini pernah saya dengar dari dari Rocky Gerung bahwa tidak boleh dikatakan bahwa sudah final demokrasi Pancasila itu, karena
itu bisa jadi muncul nanti istilah lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi prinsipnya adalah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat lokal, di masyarakat tempatan. Sebagaimana misalnya Islam yang diterapkan di Mekah dan di Madinah, Muhajirin dan Ansar pada saat itu tidak terjadi tidak disamaratakan. Sebagaimana juga Imam Syafi'i ada namanya kaul jadid, kaul kadim, ada namanya fatwa-fatwa lama dengan fatwa-fatwa baru. Ketika dia berpindah tempat, maka fatwa-fatwanya berubah karena Islam menyesuaikan, sebagaimana sering dikatakan bahwa Islam itu fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman, selama prinsip-prinsip dasarnya itu tetap mewarnai apa yang menjadi aktivitas kita. Jadi kalau yang dikatakan tadi demokrasi di Iran apakah cocok dengan demokrasi di Indonesia, ada hal-hal yang bisa kita belajar dari Iran dan itu bisa diterapkan di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana juga sering kita sampaikan bahwa demokrasi Pancasila, demokrasi apa yang terjadi di Iran juga itu sedikit banyaknya terinspirasi dengan demokrasi Pancasila, dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, rumusan-rumusannya itu juga sempat menjadi bahan bacaan pemimpin-pemimpin Iran. Bahkan demokrasi yang ingin diterapkan oleh Soekarno, demokrasi terpimpin, itu juga ada titik persatuannya, persinggungannya dengan wilayatul faqih, bahwa demokrasi itu memang harus ada yang memimpinnya. Ini pembahasannya tentu akan sangat panjang dan debatable, tapi setidaknya itu bahwa masing-masing demokrasi sesuai dengan apa yang masing-masing sistem itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sistem demokrasi Pancasila baik untuk di Indonesia, begitu juga dengan demokrasi apa yang diterapkan sekarang di Iran, itu juga baik untuk di Iran. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ini. Kita sudah mengambil beberapa menit dari jadwal kita, tapi tidak apa-apa. Terima kasih banyak atas pertanyaan Saudara Ahmad Andi Bahanda. Teman-teman sekalian, inilah akhir dari short course kita dalam pekan peringatan kemenangan Revolusi Islam Iran ya. Peringatan yang ke-44 tahun. Dalam 6 sesi ini kita melihat bahwa Iran hadir sebagai negara yang sangat adaptif dengan prinsip-prinsip yang masuk akal. Prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh nalar publik secara umum. Dengan demikian ketahanan negara Iran itu sama saja dengan jika kita menguji ketahanan rasionalitas publik secara umum. Kapan saja nalar publik masih menganggap itu sehat, maka insya Allah apa yang dipertahankan oleh Republik Islam Iran itu akan terus-menerus bisa berlangsung, bisa tetap berjalan baik dalam kajian-kajian pemikiran, ketatanegaraan, ekonomi, perempuan, kebudayaan, hingga menguji prinsip-prinsip demokrasi yang modernitas yang kita bahas pada akhir sesi ini. Kami dengan demikian kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bung Ismail Amin. Ada closing statement, silakan kalau mau memanfaatkan 1 menit untuk menutup acara kita ini. Silakan Bung Ismail. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Chandra Safinuddin Mandari dan juga semua rekan-rekan yang hadir di dalam pertemuan ini. Jadi prinsipnya pandangan negatif tentang Iran itu banyak hadir karena propaganda Barat. Makanya Iran juga sedemikian aktif untuk secara terbuka didatangi oleh pihak-pihak dari luar, termasuk aktif juga mendatangkan dari Indonesia. Baru-baru ini beberapa jurnalis Kumparan, Harian Merdeka, dan beberapa media lainnya itu datang ke Indonesia untuk melihat langsung. Dan ternyata ketika melihat langsung datang juga ke kantor berita IRNA, kantor berita pemerintah, dan melihat langsung bahwa sedemikian aktif
perempuan-perempuan Iran menduduki beberapa posisi-posisi penting dan strategis di pemberitaan. Jadi kalau misalnya dengan melihat keadaan seperti itu, tentu saja apa yang disampaikan oleh Barat bahwa kehidupan perempuan di Iran itu terkungkung, kebebasan mereka untuk bersuara dan berpendapat itu dibelenggu dan seterusnya, maka ketika mereka melihat langsung apa yang ada di Iran, mereka akhirnya pandangannya akhirnya berubah karena memang dari awal berdirinya Republik Islam Iran itu, Iran sudah diserang dengan berbagai macam bentuk pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Beberapa di bulan lalu juga diadakan konferensi perempuan internasional, perwakilan dari Ketua Korwani Indonesia itu juga datang dan melihat langsung dan akhirnya juga memberikan statement kepada media-media di Indonesia bahwa pemberitaan-pemberitaan terutama terkait kasus beberapa bulan terakhir ini itu tidak benar karena ternyata sedemikian aktif perempuan-perempuan Iran yang dia lihat langsung prestasi-prestasinya dan pencapaian-pencapaiannya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Barat, terutama dengan kaitannya dengan modernisme ini. Iran selalu dikatakan bahwa Iran termasuk negara yang terbelakang, yang kolot, masih mempertahankan tradisi-tradisi lama yang itu dikatakanlah patriarkit lah, laki-laki yang menjadi pusat tren sentral di Iran, dan banyak hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang terjadi di Iran. Jadi melalui forum ini dan forum-forum selanjutnya mudah-mudahan kita bisa memberikan pencerahan pandangan yang benar tentang Iran, karena dengan masyarakat Iran mendapatkan informasi yang benar tentang masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang benar tentang Iran, tentu itu menjadi wasilah atau sarana untuk kita bisa banyak belajar dari Iran, termasuk juga dari negara-negara lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada rekan yang ada di studio ICC Jakarta. Kepada narasumber kita, sertifikat diberikan kepada Ismail Amin MA sebagai pembicara pada Shortcourse Pekan Peringatan ke-44 Kemenangan Revolusi Islam Iran dengan tema Iran menjawab kegamangan modernisme, sebuah klarifikasi. Demikian pada Bung Ismail, sehat selalu bersama keluarga di KUM dan doakan kami yang ada di Indonesia. Terima kasih. Dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada kekurangannya. Siap. Allah, terima kasih banyak. Suasananya sebenarnya tidak kondusif pas pas waktu